Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum dimanapun antum berada dan yang berada di Masjid Baitur Rahim. Puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan pada kita semua, sehingga kita bisa saja istiqomah di atas ketaatan pada Allah, dan kita bisa terus mengaji jamaah sekalian, mengaji dan juga thalabul ilmi dalam rangka meningkatkan kualitas dan juga kesempurnaan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga pada siapa saja yang selalu berada di jalan yang mulia dan suci ini sampai hari kiamat. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Nabi yang selalu istiqomah di atas ajaran yang mulia dan suci ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Kaum muslimin dan muslimat azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali menuntut ilmu, dan ilmu yang akan kita pelajari saat ini adalah masih berkenaan dengan ibadah termulia kita, yaitu sholat. Kita akan meneruskan jamaah sekalian tentang hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal yang diperbolehkan. Jadi hal-hal yang diperbolehkan di dalam sholat. Jadi kita tahu bahwasanya sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari gerakan-gerakan tertentu, ya, yang seseorang sebenarnya juga diperbolehkan melakukan gerakan lain yang bukan gerakan sholat sebenarnya. Dan kemarin kita sudah jelaskan ada beberapa hal yang diperbolehkan, ya. Saya ulangi lagi dan saya baca secara cepat. Yang pertama, diperbolehkan seorang dalam sholat menggendong bayi, kemudian berjalan yang sedikit, berjalan dengan langkah yang sedikit karena memang ada hajat. Kemudian diperbolehkan bergerak untuk menyelamatkan anak bayi dari terjatuh atau lainnya, atau dari sesuatu yang menyakitkan. Kemudian diperbolehkan juga bagi kita menolak orang yang mau lewat di depan kita saat sedang sholat. Jadi ditolak walaupun dia jatuh nggak masalah, ya, salahnya sudah dikasih kode, dia tetap mau lewat saja. Diperbolehkan bagi kita membunuh hewan yang berbahaya seperti ular dan kalajengking saat sholat jamaah sekalian. Kemudian dengan perincian seperti kemarin ya pembahasan kita. Kemudian diperbolehkan melepas sendal atau alas kaki dalam sholat karena ada hajat. Kemudian diperbolehkan bagi kita di dalam sholat islahus thawbi, yaitu memperbaiki baju. Ya, memperbaiki baju. Memperbaiki baju gimana? Contohnya pas lagi sujud, bajunya kemudian agak berpindah posisinya, kurang enak gitu ya. Nah, ketika berdiri itu bisa diperbaiki. Termasuk memperbaiki baju adalah memperbaiki penampilan seseorang. Seandainya lupa ketika sebelum sholat ada kancing yang belum dimasukkan gitu ya. Ya, contohnya ada salah satu kancing yang belum dimasukkan ke dalam lubang kancing. Ya, dalam rangka untuk bisa memperbaiki kondisi kita, ya, keberadaan kita, penampilan kita di hadapan Allah, boleh kita untuk mengancingkan baju kita jamaah sekali kalau memang lupa. Dan juga boleh diperbolehkan bagi kita menggaruk tubuh kita kalau memang kita mengalami gatal di dalam sholat. Yang ke-10, kita akan bahas perkara yang diperbolehkan yang ke-10 jamaah sekalian, yaitu at-tasbihu lirrijal wa tasfiqu lin-nisa'i idza naba syai'un fis shalah. Yaitu jamaah sekalian diperbolehkan bagi kaum laki-laki membaca tasbih. Kemudian bagi kaum wanita bertepuk tangan. Jadi bagi kaum wanita bertepuk tangan saat mengalami sesuatu di dalam sholatnya. Terkadang kalau kita sedang sholat jamaah sekalian,
kita mengalami hal-hal yang sebenarnya bisa mengganggu kita. Kalau kita sebagai kaum laki-laki disunnahkan membaca tasbih, ya. Kalau bagi kaum wanita disunnahkan untuk atau dianjurkan menurut sabda Nabi adalah untuk melakukan tepuk tangan. Jadi menepuk tangan. Ini berdasarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man naba syai'un fi salatihi falyusabbih fa innahu idza sabbaha ultufita ilaihi wa innamat tasfihu lin nisa." Jadi barang siapa yang mengalami sesuatu di dalam salat, apapun itu ya mas kalian, maka hendaklah ia membaca tasbih. Ya, hendaklah dia membaca tasbih. Karena ketika dia membaca tasbih, maka nanti imam menoleh kepadanya. Apabila imam tidak tahu apa maksud dari makmum gitu ya. Imam menoleh gitu jamaah sekalian. Menoleh gitu ya kepada makmum apabila imam masih belum mengerti tentang maksud dari makmum membaca tasbih. Nanti kita jelaskan ya, diperbolehkan untuk menoleh karena ada hajat gitu ya. Wa innamat tasfihu lin nisa, dan sungguhnya tepuk tangan itu hanya diperuntukkan bagi wanita aja mas sekalian. Dan hadis ini menunjukkan bahwasannya disyariatkan bagi orang yang mengalami sesuatu di dalam sholat, ya, suatu urusan di dalam sholat, seperti dia hendak mengingatkan imam di dalam perkara yang ia lupa darinya, contohnya lupa gerakan gitu ya, dan mengingatkan orang yang lewat, itu juga boleh dengan tasbih. Jadi boleh dengan begini, dengan agar dia tidak lewat, gitu ya. Kemudian boleh juga dengan ucapan subhanallah. Nanti kalau kita kata subhanallah gitu, maka orang yang mau lewat itu ngeliat, oh ada orang sholat, jadi boleh seperti itu. Begitu juga ya, kalau ada orang yang menghendaki suatu urusan darinya dalam keadaan dia tidak tahu bahwasannya orang yang dikehendaki itu sedang sholat, itu boleh dengan tasbih ya mas sekalian, ya, dengan ucapan subhanallah itu bisa memberitahu kepada dia bahwasanya dia sedang sholat, ya seperti itu ya mas sekalian. Contohnya pas lagi sholat ada yang salam, assalamualaikum, tidak tahu di dalamnya ini ada orang yang sedang sholat. Nah, ketika kita khawatir tamu kita ini pergi ya mas sekalian, dan dalam keadaan tamunya tidak tahu bahwasanya kita sedang sholat, ya sudah kita mengucapkan subhanallah. Jadi jawabnya boleh subhanallah yang boleh, dan tidak boleh kita menjawab waalaikumsalam, sebab ketika itu sholat kita akan batal. Tetapi ucapan subhanallah itu boleh kita baca, dan maksud dari boleh itu adalah tidak membatalkan sholat. Nah gitu ya. Nah, ketika itu nanti orang yang akan bertamu itu tahu bahwasannya yang dicari sedang sholat, dan dia akan menunggu di luar sampai selesainya orang yang di rumah tersebut. Jadi demikian. Kemudian kalau bagi kaum wanita adalah dengan tepuk tangan. Seandainya menjumpai imamnya salah atau mengalami sesuatu, maka bagi perempuan tepuk tangan ya mas sekalian. Dan tepuk tangannya itu adalah tidak seperti dalam telapak tangan ketemu dalam telapak tangan, tidak begini. Kalau seperti ini nanti akan disebut taswish. Taswish itu mengganggu orang yang sholat, orang lain yang sedang sholat gitu ya, yang karena dengan suara yang kencang gitu. Yang benar gimana? Ya dengan tepukan yang tidak keras seperti begini ya mas sekalian. Atau dengan dua jari ya boleh. Nah jadi seperti itu. Jadi boleh begini, boleh juga dengan gini, sama saja. Intinya adalah tidak terlalu keras ya, seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, jadi intinya diperbolehkan kalau kita sedang mengalami sesuatu. Yang ke-11, hal lain yang diperbolehkan saat sedang sholat adalah aliltifatu yumnatan au yusratan lihajatin. Diperbolehkan bagi kita jamaah sekalian menoleh ke kanan atau ke kiri karena memang ada hajat. Loh boleh jamaah sekalian. Berarti menunjukkan syariat kita ini adalah syariat yang mudah, nggak kaku. Jadi mentang-mentang sholat itu ada gerakan tertentu nggak boleh melakukan yang lain, tidak juga jamaah sekalian. Bahkan terkadang kita boleh menoleh ke kanan dan ke kiri karena memang ada hajat. Yuk kita lihat sabda Nabi yang mulia atau hadis Nabi yang mulia
bahwasanya ternyata Nabi pas lagi sholat karena ada hajat noleh ya mas sekalian. Yaitu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, An-Nasai, Abu Daud dari sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Beliau berkata, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu fis shalah. Nah, tiba-tiba Nabi datang. Orang itu sudah memulai sholat ya mas sekalian. Orang sudah memulai sholat, Nabi datang dan saat itu fatakhallasa hatta waqafa fis shaffi fasaffaqan nasu. Beliau menyibak shaf, menyibak ya shaf. Ya, maksudnya beliau ingin maju ke depan. Beliau menyibak shaf sampai beliau duduk di shaf tersebut. Fasaffaqan nisa, fasaffaqan nas. Kemudian karena manusia tahu Nabi sudah datang, akhirnya manusia itu bertepuk tangan. Maksudnya sebagai kode bagi Abu Bakar, ada Nabi nih loh. Saya ulang ya, sebagai kode bagi Abu Bakar bahwasanya Nabi sudah datang, imam utamanya sudah datang nih. Itu diingatkan Abu Bakar, diberikan kode seperti itu ketika sudah mulai sholat. Wa kana Abu Bakrin la yaltafitu fis shalah. Dan Abu Bakar saat itu belum menoleh saat sholat. Ini orang apa sih? Tepuk-tepuk tangan dia nggak menoleh. Falamma aktsarun nasu tasfiqa iltafata fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika manusia sudah banyak tepuk tangan, banyak yang tepuk tangan atau berulang-ulang tepuk tangan, maka barulah Abu Bakar menoleh. Ternyata beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di situ. Dan akhirnya kemudian mundur. Dan kemudian ya seterusnya ya, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberitahu bahwasannya kalau demikian itu bagi laki-laki janganlah dia menoleh. Janganlah dia apa? Janganlah dia tepuk tangan. Sebab tepuk tangan itu hanyalah bagi kaum wanita. Kemudian yang ke-12 ya mas sekalian. Hal lain yang diperbolehkan nomor ke-12 adalah al-isyaratu bil yadi awir ra'si lil hajah. Terkadang salat jamaah sekalian kita butuh menjawab panggilan seseorang atau menjawab ucapan seseorang yang sedang bicara kepada kita jamaah sekalian. Karena memang butuh, tidak bisa ditunda-tunda. Maka kita sebagai orang salat boleh menjawabnya tapi dengan isyarat menggunakan tangan atau menggunakan kepala. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah seperti itu. Beliau suatu ketika dalam riwayat Imam Muslim dan Abu Daud dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi pernah mengutus saya untuk pergi ke Banil Mustalik. Nabi pernah mengutus saya untuk pergi ke Banil Mustalik. Fa'ataituhu wa huwa yusalli ala ba'irihi fakallamtuhu faqala biyadihi hakadha. Jadi Nabi pernah mengutus saya untuk pergi ke kawasan Banil Mustalik. Jadi kawasan Banil Mustalik adalah suku ya yang ditempati oleh kaum Banil Mustalik. Lalu saya datang kepada Nabi, setelah selesai ya saya pulang mendatangi Nabi dalam keadaan Nabi sedang sholat di atas kendaraannya. Kalau Nabi sholat di atas kendaraan maknanya adalah sholat sunnah jamaah sekalian ya. Nabi sholat di atas kendaraannya. Lalu saya ngajak bicara pada Nabi. Saya ajak bicara Nabi ya. Kemudian Nabi menjawab saya dengan tangannya seperti ini. Tsumma kallamtuhu faqala biyadihi hakadha. Kemudian saya ajak bicara lagi, namun Nabi menjawabnya dengan tangannya seperti ini. Dengan tangannya seperti ini. Ya tangannya seperti ini, begini, bisa begini atau bisa begini gitu ya dan sebagainya. Jadi intinya dengan tangan pokoknya. Jadi dijawab salamnya siapa? Jabir bin Abdullah atau ucapan Jabir bin Abdullah bukan dengan ucapan tapi dengan isyarat. Ya, seperti itu. Faqala biyadihi hakadha wa ana asma'uhu yaqra'u wa yumi'u bi ra'sihi. Dan saya mendengar Nabi membaca dan melihat Nabi berisyarat dengan kepalanya. Saat itu Nabi berisyarat dengan kepalanya. Oh, berarti bukan dengan tangan. Ya, gitu ya. Berisyarat dengan kepalanya berarti bukan dengan tangan. Jadi contohnya begini, ketika Nabi diajak bicara, beliau hanya begini-gini saja. Suatu ketika kalau kita jawabnya tidak, kita boleh juga geleng-geleng atau begini saja. Kemudian setelah selesai sholat,
Nabi bersabda, "Ma fa'alta fil ladzi arsaltuka fa innahu lam yamna'ni min an arudda 'alaika illa anni kuntu usalli." Tidak ada. Jadi apa yang kamu kerjakan, Jabir bin Abdullah? Karena sesungguhnya tadi tidak ada yang mencegahku untuk menjawab salammu, melainkan saya ini sedang sholat. Jadi yang membuat saya tidak menjawab kamu adalah saya sedang sholat. Makanya saya cuma isyarat dengan jari saja. Dengan apa tadi? Berisyarat dengan kepala saja. Jadi intinya jemaah sekalian, diperbolehkan seseorang berisyarat dengan kepala atau jari, bahkan kaki pun boleh jemaah sekalian kalau memang diperlukan. Yang penting dilarang adalah berbicara. Yang ke-13 yang diperbolehkan adalah raddus salami isyaratan ala man sallama alaik. Menjawab salam dengan isyarat. Jadi menjawab salam dengan isyarat kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu. Jadi ada orang yang terkadang mengucapkan salam pada kita, maka jawabnya dengan isyarat. Ya. Jadi ada orang yang mengucapkan salam pada kita dalam keadaan kita sedang sholat, maka nggak boleh kita menjawabnya dengan ucapan, tapi boleh kita menjawabnya dengan isyarat. Isyarat dengan tangan, isyarat dengan kepala juga boleh. Kemudian Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW keluar menuju kawasan Kuba untuk sholat di Masjid Kuba. Kemudian Nabi didatangi oleh orang-orang Ansor. Mereka mengucapkan salam kepada Nabi. Jadi mereka lalu Nabi didatangi oleh orang-orang Ansor, lalu mereka mengucapkan salam kepada beliau dalam keadaan beliau sedang sholat. Jadi Nabi sedang sholat didatangi kaum Ansor, kemudian mengucapkan salam. Karena memang jamaah sekalian, di awal-awalnya ketika sudah diwajibkan sholat, maka peraturan sholat itu juga bertahap jamaah sekalian. Ya, diantaranya adalah awal diwajibkan sholat, ya masih diperbolehkan seseorang bicara. Kalau diucapkan assalamualaikum, dia boleh menjawab waalaikumsalam. Itu di dalam sholat dulu. Namun ternyata turun larangan waqumu lillahi qanitin. Waqumu lillahi qanitin artinya adalah berdirilah karena Allah dalam keadaan diam. Setelah itu sahabat Nabi pada diam jamaah sekalian. Ya, termasuk Nabi SAW, beliau tidak berbicara. Kemudian berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi mereka mengucap salam kepada Nabi dalam keadaan Nabi sedang sholat. Lalu saya berkata kepada Bilal. Jadi Ibnu Umar berkata kepada Bilal, "Kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hinna kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli?" Wahai Bilal, kan kamu bersama dengan Nabi saat itu. Coba gimana yang kamu lihat dari Nabi? Bagaimana kamu melihat Nabi menjawab salamnya mereka ketika mereka mengucapkan salam pada Nabi dalam keadaan beliau sedang melakukan sholat gitu ya. Jadi terus jawaban Nabi yang kamu lihat apa? Saat mereka mengucapkan salam kepada beliau saat beliau sedang sholat. Kemudian Bilal berkata hakadha. Yang Bilal berkata hakadha. Maksudnya adalah Nabi SAW membentangkan telapak tangannya dan menjadikan dalamnya telapak tangan itu berada di bawah, punggungnya telapak tangan itu di atas. Jadi begini. Atau boleh begini. Yang penting ini boleh gitu ya. Jadi isyaratnya dengan menggunakan tangan kalau ini. Kemudian jamaah sekalian, yang berikutnya dilarang raf'ir ra'si fi sujudi litahaqquqi minal amri idza atalal imamu. Jadi terkadang jamaah sekalian, imam yang kita jadikan sebagai imam itu bacaannya panjang. Bukan bacaannya. Suatu saat dia dalam suatu gerakan itu sujud, contohnya itu panjang. Jadi kalau imam lama sujudnya jemaah sekalian. Jadi imam lama sujudnya itu diperbolehkan bagi makmum untuk ngangkat kepala ngeliatin, ngapain sih imam lama amat sujud gitu ya. Jadi untuk bisa meyakinkan gitu ya. Untuk bisa meyakinkan kondisi yang ada. Jadi saat sholat berjamaah kemudian imam memanjangkan bacaan, maka terus tidak terdengar, atau suatu saat kita tidak terdengar jamaah sekalian, imam naik untuk takbir duduk atau takbir berdiri atau yang lainnya, maka diperbolehkan kita ngelihat dulu imam ngapain sih gitu ya.
untuk bisa mengetahui kondisi itu. Nah, sebab yang demikian itu pernah dilakukan oleh sebagian sahabat saat sholat di belakang Nabi, jamaah sekalian. Yaitu ada suatu riwayat yang dinukil di dalam kitab An-Nasai, jamaah sekalian, Sunan An-Nasai, ya, dari sahabat Nabi Shaddad, ya, dari sahabat Nabi Shaddad, bapaknya Abdullah bin Shaddad. Beliau Shaddad itu berkata, Nabi pernah keluar menuju kami, maksudnya keluar dari kamarnya menuju kami untuk ngimami sholat, salah satu dua sholat di waktu sore, salah satu dua sholat di waktu sore. Maksudnya adalah kalau enggak maghrib ya isya gitu ya, kalau enggak maghrib ya isya, karena maghrib itu juga dikatakan isya, sholat isya ya isya, ya gitu ya. Jadi kalau maghrib itu adalah al-isya'ul ula, sedangkan isya itu disebut al-isya'ul akhirah, ya gitu ya. Jadi Nabi pernah ngimami sholat kami, pokoknya salah satu dua sholat isya, dalam keadaan beliau menggendong Hasan atau Husain saat itu. Kemudian Nabi maju, kemudian meletakkan maju ke tempat pengimamannya. Kemudian beliau meletakkan Husain tersebut atau Hasan tersebut. Kemudian beliau takbir untuk sholat. Kemudian beliau melakukan sholat. Lalu beliau sujud di tengah-tengah sholatnya dengan sujud yang lama. Sujudnya lama sekali beliau. Kemudian Shaddad berkata, lalu saya mengangkat kepala saya untuk bisa mengetahui apa sih yang dilakukan Nabi, untuk memastikan kondisi Nabi lagi ngapain bareng. Ya, khawatir itu boleh jamaah sekalian. Khawatirnya imamnya meninggal gitu ya. Gitu. Khawatirnya apa gitu ya. Jadi terlalu lama. Nah, dalam keadaan demikian jamaah sekalian, saya kata Shaddad itu mengangkat kepala saya dan tiba-tiba saya lihat ada anak kecil. Si anak kecil itu maksudnya Hasan atau Husain itu sedang berada di atas punggungnya Nabi. Dalam keadaan Nabi sedang sujud, ya, si Hasan atau Husain itu berada di atas punggungnya Nabi. Lalu karena sudah tahu seperti itu, saya kembali lagi sujud. Perhatikan jamaah sekalian, saya kembali lagi sujud. Ketika selesai sholat, Nabi berkata, atau manusia itu berkata, jadi selesai sholat Nabi ditanya, ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahranai sholatika sajadatan ataltaha hatta dhananna annahu qad hadatsa amrun au annahu yuha ilaik. Wahai Nabi, sesungguhnya engkau telah sujud di tengah-tengah sholatmu dengan sujud yang lama, wahai Nabi, sampai kami menyangka bahwasanya telah terjadi sesuatu pada engkau atau engkau diberi wahyu, ya gitu ya. Kemudian Nabi bersabda, kullu dzalika lam yakun. Enggak kok, dapat wahyu yang enggak, terjadi sesuatu apapun ya tidak gitu ya. Walakin nabni irtahalani fakarihtu an u'ajjilahu hatta yaqdiya. Nah, tapi ini loh anakku, katanya, anakku maksudnya cucuku gitu. Ini loh anakku menjadikan saya sebagai kendaraannya, menjadikan saya sebagai kendaraannya, naikin saya seperti kendaraan maksudnya di punggungku. Dan saya tidak suka untuk mempercepat, mempercepat dia berada di punggung saya sampai dia puas. Jadi seperti itulah Nabi. Beliau tidak kaku terhadap anak kecil, penyayang terhadap anak kecil gitu ya. Seperti Nabi, maka ini adalah termasuk akhlak mulia yang bisa kita tiru dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa jamaah sekalian? Ya, dari hadis ini sesuai dengan pembahasan kita, diperbolehkan bagi makmum untuk bisa mengetahui ada apa dengan si imam ini, itu untuk mengangkat kepalanya, ya, untuk bisa mengetahui mengangkat kepalanya. Dan kewajiban dia untuk kembali ke sujud lagi kalau sudah diketahui kondisi imam, ya. Kalau sudah diketahui kondisi imam itu sudah diketahui ya tidak bermasalah, ya, dia kembali lagi. Soalnya kalau dia tetap terus naik, berarti dia telah melakukan suatu larangan, yaitu mengangkat kepala lebih dahulu daripada imam, dan ini tidak boleh. Dan ini dilakukan oleh Shaddad di hadapan Nabi atau ketika sholat bersama dengan Nabi, dan saat itu Nabi tidak menegur si Shaddad, ya, radhiyallahu anhu, berarti menunjukkan itu tidak mengapa.
Yang keliru itu adalah sekali lagi kalau kita ngangkat, kita tetap terus ngangkat, ini tidak benar. Setelah kita ngangkat tahu oh imamnya masih sujud dan masih hidup gitu ya, ya sudah balik lagi gitu. Tapi kalau ternyata imamnya gimana? Dia pas berada di belakang, dia ngangkat kepala, ternyata imamnya sudah tidak bernyawa lagi gitu ya. Jadi meninggal dalam keadaan sujud, ya sudah biarkan saja. Biarkan saja dia langsung maju inisiatif untuk bisa menjadi imam sholat. Nah, seperti itu ya mas kalian. Dan hadis ini wallahu a'lam bishawab ya menjadi kemudahan bagi kita kalau suatu saat ya kita memang ada hajat ingin memperpanjang sujud. Kalau kita ingin berdoa gitu ya, ya mungkin ingin berdoa 1 kali gitu ya, itu tidak mengapa. Salah satu sujudnya kita perpanjang. Tetapi yang lebih baik jamaah sekalian, yang lebih baik adalah setiap sujudnya itu sama dengan sujud yang lain. Jadi kalau kita mau berdoa, maka hendaknya juga berdoa di sujud yang lain. Karena doa atau momen terkabulnya doa tidak hanya ketika sujud terakhir, tapi juga ketika sujud-sujud di dalam sholat. Misalnya kalau 2 rakaat itu 4 kali sujud, berarti 4 kali sujud itu semuanya waktu mustajab untuk berdoa. Yang ke-15, banyak sekali kemudahannya mas kalian. Diperbolehkan melihat mushaf dan membaca dari mushaf saat sholat sunnah karena memang ada hajat. Saat sholat sunnah karena ada hajat ingin memanjangkan bacaan, maka diperbolehkan bagi orang yang sedang sholat sunnah untuk melihat mushaf, ya gitu ya. Ya seperti sekali lagi dia ingin memanjangkan bacaan saat sholat tarawih atau sholat malam, ya maka diperbolehkan untuk membaca lewat mushaf. Kalau di zaman sekarang boleh membaca lewat aplikasi Al-Quran yang ada di internet itu tadi ya. Tidak mengapa jamaah sekalian, boleh-boleh saja. Atau yang memang yang terbaik sebenarnya, kalau memang ada aplikasi atau Al-Quran, hendaknya itu ada di depan dia. Jadi ada depan dia, jadi dia tidak memegang begini jamaah sekalian. Dia tidak memegang begini, akan tapi dia hanya melihat, kemudian dia membuka lembarannya seperti itu ya. Ini yang terbaik. Tapi seandainya melihat mushaf, itu juga tidak mengapa, sholatnya sah gitu ya. Sholatnya sah, walaupun disunahkan untuk sedekap, dia tidak sedekap, namun sholatnya tetap sah kalau sholat sunnah. Karena ada riwayat bahwasanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu pernah membaca Al-Quran lewat mushaf dalam keadaan beliau sedang sholat di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Kemudian riwayat yang lain Qasim berkata, kana ya ummu Aisyata abdun yaqra'u fil mushaf. Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah diimami oleh seorang budak yang dia membaca lewat mushaf. Jadi intinya boleh ya mas sekalian kalau dalam sholat sunnah. Kemudian pertanyaannya gimana kalau di dalam sholat wajib? Maka hukumnya nggak boleh. Hukumnya nggak boleh ya mas sekalian. Begitu juga nggak boleh ketika dalam sholat sunnah yang kita memang tidak ada hajat untuk memperpanjang bacaan. Ya kita sholat sunnah tapi ingin baca bacaan yang pendek yang kita hafal, nggak usah memegang mushaf gitu ya, seperti itu. Insyaallah bisa difahami. Yang ke-16, diperbolehkan bagi kita saat sholat ya mas kalian untuk mengajari, ya boleh mengajari orang yang sedang sholat di dalam sholat. Kitanya sholat, orang yang diajari di dalam sholat, boleh ya mas kalian. Jadi apabila yang diajari itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan ibadah sholat. Contoh gini ya mas kalian, kita lagi sholat, di samping kita tuh ada anak kita atau murid kita, dia sholat salah. Contohnya sedekap kan harusnya begini, telapak tangan kanan berada di atas, berada pada atau memegang telapak tangan kiri. Namun ketika anak kecil salah jamaah sekalian, kita nggak boleh bicara. Tapi yang boleh bagi kita adalah pas lagi sholat kita menoleh sejenak, jadi kita ambil tangannya sehingga telapak tangan kanan memegang tangan kiri, bukan kebalikannya. Itu diperbolehkan. Hadisnya jamaah sekalian, dalilnya adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu pernah membenarkan atau mengajarkan Ibnu Abbas saat dia sedang sholat salah. Jadi saat sholat malam, Nabi sholat malam, kemudian Ibnu Abbas ngikuti di sebelah kirinya Nabi, ngikuti di sebelah kirinya. Karena salah, akhirnya kupingnya Ibnu Abbas itu dipegang, habis itu diputar dari belakang, diputar agar berposisi di tempat yang benar. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Seperti ada orang juga yang
sholatnya dia merenggang, kalau memang kondisi udah normal ya jemaah sekalian, dia sholatnya merenggang, nggak mau nempel, ya sudah kita boleh tarik dia serut gitu ya, itu tidak mengapa. Apalagi jemaah sekalian, contohnya ada orang di samping kita itu sholat itu gerak-gerak mulu. Ini yang pernah saya alami jemaah sekalian. Ada anak gitu ya, anak kami di sekolah itu sholat gerak-gerak terus sehingga mengganggu kita di sebelahnya jemaah sekalian. Maka saat itu kita boleh menyikut dikit, duk gitu ya, tapi jangan kenceng ya, masalah nggak boleh, namanya zalim. Jadi maksudnya memberitahu, senggol, maksudnya biar dia tahu bahwasannya itu adalah gerakan yang sia-sia di dalam sholat. Seperti itu jemaah sekalian ya. Jadi intinya adalah diperbolehkan. Intinya adalah diperbolehkan. Seperti ada orang yang kebiasaannya dia imam belum sujud dia udah segera mau ini, dan kita tahu bahwasanya dia termasuk orang yang mendahului imam terus, mendahului imam menempelkan dahi pada lantai atau mendahului naik. Maka kita sebagai makmum yang tahu di sebelahnya kita tahan dia, maksudnya entar dulu, lihat dulu si imam gitu loh, maksudnya lihat dulu imam sampai sujud baru kita sujud, kita tahan dulu gini, nggak apa-apa, boleh ya mas sekalian. Dan itu bukan termasuk gerakan yang keliru ya, seperti itu. Dan terakhir ya mas sekalian, saking mudahnya syariat kita dalam salat boleh ya diperbolehkan melakukan hal yang ke-17, yaitu jawazu rafa'il basari ilal imami fis shalah. Ya, dan inilah perkataan Imam Bukhari yang saya nukil ya mas sekalian. Yaitu diperbolehkan bagi orang yang salat menengadahkan pandangan ke imam. Kan orang salat kan merunduk gini ya mas sekalian, mau lihat pada tempat sujud. Tapi karena dia mungkin di belakang gitu ya, pengen tahu gerakan imam, dia boleh ngangkat gini, ngelihat imam, oh imamnya masih seperti itu, ya sudah dia merunduk lagi. Itu diperbolehkan. Jadi intinya melihat imam boleh ya mas sekalian. Adapun hadis yang diperbolehkan melihat imam, Imam Al-Bukhari menyampaikan 3 hadis ya mas sekalian di dalam Sahih Bukhari itu ya. Di antaranya ya mas sekalian adalah hadis tentang sholat kusuf atau gerhana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nah gitu ya, pas lagi sholat Nabi itu maju-maju seperti ingin meraih sesuatu, dan beliau mundur-mundur seperti ingin menghindar dari sesuatu. Dan itu dilihat sahabat. Setelah selesai sholat, sahabat Nabi nanya, wahai Nabi, tadi ketika sholat engkau, kami lihat maju-maju ingin meraih sesuatu, dan juga habis itu mundur-mundur seperti ingin menghindari dari sesuatu. Itu kenapa Nabi? Dan akhirnya Nabi memberitahu bahwasanya saya itu tadi melihat surga sehingga saya maju-maju ingin mengambil sesuatu yang ada di surga. Saya melihat apa? Untayan, ya tandan, satu tandan buah kurma yang begitu menggiurkan gitu ya. Saya mengambil-ngambil, itu seakan-akan itu divisualkan ke Nabi, ya. Visualkan benar-benar seperti nyata, sehingga Nabi berusaha meraih itu, barangkali dapat gitu ya. Yang Nabi bilang bahwasanya seandainya saya bisa dapat, maka kalian akan memakannya seumur hidup. Karena buah-buahan dari sorga itu tidak akan habis. Begitu juga saat saya mundur, itu maksudnya adalah saya saat itu sedang melihat api neraka. Saya takut apabila api tersebut mengenai saya. Dan berarti menunjukkan boleh melihat. Nabi tidak berkata, loh kamu ngapain ngeliatin saya? Kenapa pandanganmu tidak pada tempat sujud? Nabi tidak berkata demikian ya mas kalian. Berarti menunjukkan boleh. Ada lagi hadis yang kedua. Ada seorang sahabat Nabi pernah ditanya, apakah dari mana kamu tahu bahwasanya Nabi saat sholat zuhur atau asar itu beliau membaca? Kemudian jamaah sekalian, sahabat Nabi ini menjawab, ya saya bisa tahu itu adalah dari apa? Bittirabi lihyatihi fis shalah. Itu lewat bergerak-geraknya jenggot saat sholat. Jadi pas lagi sholat jenggotnya itu bergerak-gerak, itu menunjukkan bahwasannya beliau nggak diam aja lagi sholat. Ya, akan tapi beliau membaca, walaupun bacaannya itu adalah pelan. Wallahu a'lam bishawab. Ya mas sekalian, itu adalah yang berkenaan dengan masalah hal-hal yang diperbolehkan. Ternyata sekali lagi ini adalah syariat yang mudah, yang kita bersyukur pada Allah. Ternyata sholat kita juga tidak kaku, walaupun sekali lagi kita diharuskan melakukan gerakan-gerakan sholat, tapi pas lagi sholat kita juga boleh melakukan hal-hal yang lain yang tadi kita sudah sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bisa memberi manfaat. Barangkali di antara jamaah ada yang mau bertanya, dipersilakan. Selagi anak bisa saya jawab. Silakan Pak. Sholat fardu boleh kita Al-Quran di depan di meja, kita nggak akan bergerak angkat tangan, tapi kita
takut kelupaan kita bisa baca gitu dalam sholat fardu. Sholat fardu. Jadi ada sedikit niat untuk menghafal juz amma yang belum. Baik. Yang paling terakhir sampai terakhir. Jadi kalau dalam sholat wajib tadi kita katakan bahwasannya untuk melihat mushaf ya Pak ya. Jadi saya ulangi, untuk melihat mushaf dalam sholat wajib itu tidak diperkenankan jamaah sekalian. Tidak diperkenankan ini adalah ya makruh sekali jamaah sekalian, makruh. Kalau dalam sholat sunnah diperbolehkan kalau ada tujuan tertentu hajat seperti memanjangkan. Tetapi dalam sholat wajib makruh. Walaupun sebenarnya kalau ada orang dalam sholat wajib juga melihat mushaf itu sah sholatnya. Tapi makruh dikarenakan orang dalam sholat wajib sudah bacalah surat apa saja yang dihafal sudah terserah. Kalau ada niat ingin menghafal Al-Quran sekaligus menghafal, ya sudah dihafalkan di luar sholat Pak. Dihafalkan di luar sholat. Jadi hendaknya sholat wajib itu dilakukan dengan sungguh-sungguh jamaah sekalian. Jadi usahakan tidak usah melihat mushaf. Ya, mungkin tadi ditanyakan oleh Bapak bahwasannya bagaimana saya tidak memegang mushaf, tapi di depan saya ada mushaf. Tujuannya adalah saya membacanya pas lagi sholat agar tidak lupa. Kalau dikatakan seperti itu jawabannya sebenarnya boleh, tapi lebih utama adalah itu dihafalkan di luar sholat sehingga nanti di dalam sholat cukup hafalannya. Tapi seandainya dilakukan juga maka tetap sah sholatnya. Wallahu alam. Kenapa dikatakan makruh dalam sholat wajib? Karena sunnahnya orang pas lagi sholat itu ngapain? Itu melihat pandangannya pada tempat sujud. Jadi mengarahkan pandangan pada tempat sujud. Tapi ketika dia melihat pada mushaf berarti sunnah ini dia tinggalkan. Jadi sunnah ini dia tinggalkan. Sekali lagi apapun sebenarnya kalau mau yang utama, baik sholat wajib, sholat sunnah maupun sholat wajib gitu ya, itu hendaknya seseorang dengan hafalan. Itu hendaknya dengan hafalan karena itu yang lebih baik. Sebab kenapa dikatakan yang paling baik? Karena di dalam sholat kita ada sunnah meletakkan pandangan pada tempat sujud. Kemudian kita sedekap. Kemudian kita tidak banyak gerakan. Dan ternyata kalau kita memegang mushaf kita tidak bisa melakukan hal itu. Kita akan banyak gerakan, kita akan melihat, memandang bukan pada tempat sujud. Dan juga kita tidak bisa sedekap. Ya begini gimana sedekap? Nah gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Kalau doa itu selama ini terakhir ini nggak pernah ketemu doa di akhir sholat. Jadi zikirnya, jadi setelah zikir itu nggak ada doa itu. Ataupun ketika sholat Jumat, khotbah kedua itu sebelum khotbah kan biasanya ada doa. Sebelum khotbah, sebelum sholat. Jadi sebelum sholat kali Pak ya? Ya, khotbah Jumat. Itu di khotbah kedua itu sebelum khotbah ada doa. Tapi saya selama ini saya kadang nggak ketemu itu. Gimana? Khotbah kedua ada doa. Doa gimana Pak? Jadi khotbah Jumat, setelah selesai khotbah Jumat, khotbah pertama itu doa jemaah itu. Oh, di antara dua khutbah? Iya, di antara dua khutbah. Oh, baik. Sholawat juga gitu. Baik. Jadi ini habis sholat tadi Pak ya, pertanyaan. Aduh. Jadi pertanyaan pertama adalah sehabis sholat selesai sholat gitu ya, selesai salam, apakah ada doa? Jawabannya, pertanyaan gitu ya. Jadi pertanyaannya apakah ada doa? Kalau menurut saya jamaah sekalian ada. Jadi kalau menurut saya ada, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim jamaah sekalian. Nah, doa ini dibaca ketika kapan? Yaitu saat beliau menghadapkan wajahnya pada makmum. Kalau beliau menghadapkan wajah pada makmum berarti sudah selesai sholat Pak ya. Beliau dalam riwayat Imam Muslim itu beliau berdoa, Rabbi qini azabaka yaumata ba'atsu ibadak. Ya Rabbku, wahai Rabbku, jadi jagalah aku, lindungilah aku dari siksamu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Nah itu di dalam teks hadisnya jamaah sekali itu dibaca Nabi fi iqbalin Nabi alaihim biwajhi. Jadi saat Nabi menghadap apa? Menghadapkan wajahnya ke makmumnya. Berarti menunjukkan saat itu habis sholat.
dan juga menunjukkan bahwasannya habis sholat itu ada doanya. Dan doa-doa yang lain jamaah sekalian yang dibaca oleh Nabi setelah sholat, ya setelah sholat nanti dulu, yaitu seperti habis sholat subuh itu disunahkan kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Dan doa-doa yang lain yang semuanya lafadznya dubura kulli salatin atau duburos salati, mananya di belakangnya sholat. Mana di belakangnya sholat itu adalah setelah selesai sholat. Ini pendapat yang saya pilih. Ya, ini pendapat yang saya pilih, saya condong padanya bahwasannya setelah habis sholat itu ada doanya. Cuman masalahnya doanya ngangkat tangan atau tidak. Jawabannya adalah tidak mengangkat tangan. Sunnahnya tidak mengangkat tangan. Kemudian ada lagi pertanyaan, kalau doa habis sholat dari Nabi itu ada, lalu bagaimana kalau kita doa sendiri, meminta permintaan sendiri? Jawabannya juga boleh, nggak apa-apa jamaah sekalian. Diperkenankan juga. Ya, karena ada hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi pernah ditanya ayyud du'a yasma', manakah doa yang didengar? Kemudian Nabi bersabda jauful lailil akhir. Jadi jauful lailil akhir atau jauful lail, tengah malam yang kedua. Kemudian waduburos shalawatil maktubat, yaitu di belakang salat-salat wajib. Maksudnya di belakang salat wajib, maksudnya setelah salat wajib. Dan hadis ini menunjukkan kalau kita habis sholat wajib mau berdoa silakan. Nah, cuman disunahkan justru tidak mengangkat tangan. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan kalau antara dua khutbah, duduk di antara dua khutbah saat sholat Jumat itu tidak ada doanya. Itu tidak ada doanya sekali lagi ya. Justru yang sunnah dari Nabi adalah beliau tidak berdoa. Beliau tidak membaca apa-apa. Kalau ingin mengikuti Nabi maka itu lebih baik. Namun kalau kita berzikir misalnya, dan kita pengen zikir aja, walaupun sekali zikir, salawat sekali, boleh apa tidak? Jawabannya boleh aja. Tapi jangan diniatkan bahwasannya itu sunnah dibaca ketika duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua khutbah, tidak. Ya kita ingin ini, astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa, boleh. Nggak masalah, atau sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, atau subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Boleh aja, nggak masalah. Jadi sekali lagi boleh saja. Tetapi jangan diyakini bahwasannya di situ ada sunnahnya. Ya seperti itu Pak. Selama ini saya melihat imam setelah selesai sholat fardu dan balik ke arah jemaah tidak berdoa dengan angkat tangan dan suaranya keras. Apa betul? Suaranya keras? Tidak. Hanya doa angkat tangan gitu? Hanya suara keras, dengan suara keras. Jadi zikir keras. Astagfirullah, berdoa. Setelah itu doanya ngangkat tangan? Angkat tangan dan keras. Ya, yang Bapak lakukan selama ini gitu? Jadi gini Pak ya, kalau dikatakan apa hukumnya berdoa sehabis sholat wajib dengan mengangkat tangan, sebenarnya ulama juga beda pendapat. Kita akui saja. Jadi para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasannya yang namanya doa habis sholat yang ngangkat tangan, seperti umumnya doa yang lain. Nah itu ada yang berkata seperti itu. Namun ada yang berkata juga doa habis sholat itu adalah doa dalam kondisi tertentu yang ternyata dalam sunnah Nabi tidak dijelaskan beliau ngangkat tangan. Maka justru sunnahnya tidak mengangkat tangan. Sama seperti momen-momen yang ternyata di situ hanya dijelaskan Nabi membaca doa ini, membaca doa itu, tapi tidak dijelaskan ngangkat tangan. Justru sunnahnya tidak ngangkat tangan. Nah termasuk diantaranya adalah kondisi ketika kapan? Habis sholat. Nah, ala kulihan intinya seperti ini jamaah sekalian. Saya sendiri tidak ngangkat tangan, tapi saya sendiri juga tidak mengingkari saudara-saudara kita yang habis sholat itu tuh doa ngangkat tangan, nggak masalah. Karena ini adalah perbedaan khilafiyah yang memang ijtihadiyah di kalangan ulama. Yang benar dapat pahala 2 menurut Allah, ya, yang benar menurut Allah dapat pahala 2, yang salah menurut Allah dapat pahala 1. Tidak ada yang dianggap dosa saat itu. Jadi tidak ada yang dianggap dosa dan salah saat itu. Yang salah itu yang ribut, ya, yang saling berantem satu dengan yang lain. Cuman masalah yang seperti ini kamu ribut nggak perlu gitu ya. Ya berarti menunjukkan Anda harus banyak baca. Jadi biar ada kebijaksanaan di dalam menghadapi saudaranya yang berbeda dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Doanya keras. Doanya keras nggak, Imam? Doanya keras? Ya enggak lah Pak. Enggak. Doa yang dibaca oleh imam saat habis sholat tidak keras, tapi pelan. Namun seandainya ingin memberitahu sunnah kepada orang-orang, ya, termasuk memberi tahu kepada anak-anak gitu misalnya, bahwasannya
habis sholat itu ada zikirnya, bacanya ini dan itu, kemudian ada doanya ini dan itu, sehingga dia agak keraskan itu boleh, dan boleh nggak apa-apa untuk waktu tertentu, beberapa kali nggak masalah, berturut-turut nggak apa-apa, tapi itu juga tidak dawam, jadi tidak terus menerus selamanya dikeraskan, tidak, karena di dalam mazhab Asy-Syafi'i pun diperbolehkan dengan keras sedikit, ya jaharu qalilan. Jadi imam mengeraskan sedikit, dan apabila imam sudah merasa bahwasanya makmum sudah belajar dari dia, sudah hafal, ya dia kembali pada hukum asal zikir atau tata cara zikir yang asal, yaitu pelan lagi. Jadi tidak didawamkan. Nah, selama belajar berturut-turut rutin gitu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pada tahu, ya kembali lagi diam. Demikian. Pakai speaker dan Wah, itu sudah taswis. Itu sudah mengganggu, Pak. Terus kalau misalnya kalau dikatakan keras, kerasnya pakai speaker apa enggak? Ya enggak boleh. Hanya kerasnya keras sedikit. Saya ulang, kerasnya ya jaharu qalilan dalam kitab mazhab Asy-Syafi'i itu ya. Jadi kerasnya sedikit saja. Ya, tidak teriak-teriak, itu tidak. Tapi tidak teriak ya, enggak teriak tapi pakai pengeras suara, sama mengganggu orang sholat. Mengganggu orang lain sedang zikir. Karena sangat mungkin di sana itu ada makmum yang masbuk, atau ada gelombang yang kedua gitu ya, atau ada orang sholat sendirian sholat wajib yang berikutnya karena dia telat, atau gelombang sholat wajib yang kedua bagi yang mengatakan boleh gitu ya. Nah, ada saat itu mengganggu orang sholat tidak boleh ya mas sekalian. Boleh kita bersuara agak sedikit tanpa pengeras suara, dan itu pun adalah tidak dawam terus-terusan. Jelas Pak ya? Imamnya berlomba-lomba di antara kado dan lain berbanyak-banyakan doa. Banyak-banyakan doa. Iya, imamnya A, doanya panjang banyak, imam B lebih banyak lagi, akhirnya makin lama jamaah itu lakukan impor. Enggak. Jadi zikir yang benar, jadi zikir habis sholat dan doa yang benar habis sholat adalah yang tidak terlalu panjang, ya seperti yang ada dari Nabi SAW gitu saja. Kalau saya pribadi jamaah sekalian, ya saya ketika zikir habis sholat, baca sesuai dengan yang dibaca oleh Nabi. Kemudian saat itu doa yang pernah dibaca Nabi, ya setelah kita pengen doa sedikit saja gitu, tambahan doa sendiri, permintaan sendiri, silahkan. Habis itu selesai, udah nggak usah terlalu panjang jamaah sekalian, nggak usah terlalu panjang. Kalau itu dirutinkan memang ada sunnahnya, semakin panjang semakin utama doa, berarti dia telah menyelisih sunnah. Dia telah menyelisih sunnah. Padahal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu doanya tidak terlalu panjang gitu ya. Ya na'udzubillah, wallahu a'lam. Ada pertanyaan dari? Ada satu pertanyaan tapi mungkin jawabannya panjang. Boleh. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Bagaimana caranya agar sholat kita bisa khusyuk, Ustaz? Kiat-kiatnya yang mungkin simpel gitu. Sholat bisa khusyuk gimana ya? Kiat-kiat. Jadi jamaah sekalian, kita harus mengetahui dulu apa definisi khusyuk itu sendiri. Jadi definisi khusyuk itu, ntar ya saya minum dulu ya mas. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mengetahui bagaimana caranya kita sholat bisa khusyuk, pertama kita harus tahu dulu definisi khusyuk itu. Jadi jamaah sekalian, sebagian ulama ya menyimpulkan atau mendefinisikan khusyuk itu adalah qiyamul qalbi baina yadayir rabbi. Ya. Jadi hati yang kita hadirkan seakan-akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehadiran hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi ulama mendefinisikan hati yang khusyuk itu maknanya adalah ketundukannya hati, kerendahan dirinya hati, kemudian tenangnya hati dan hadirnya hati saat melaksanakan ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang ya, lunaknya hati, rendah dirinya hati, kerendahan rendah dirinya hati gitu ya. Kemudian tenangnya hati, kemudian hadirnya hati saat melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian diikuti anggota tubuh yang juga benar-benar terlihat khusyuk. Jadi intinya khusyuk itu adalah definisi khusyuk hati. Karena khusyuk itu adalah pekerjaan hati, bukan hanya
sekedar pekerjaan anggota tubuh saja yang terlihat seperti khusyuk tapi sebenarnya adalah tidak khusyuk sama sekali. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Nah, setelah tahu bahwasannya inti dari khusyuk adalah hati kita dalam sholat rendah diri. Kita harus merasa merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merasa tenang. Kemudian kita harus lembut hatinya dan juga lunak. Dan yang terakhir adalah harus menghadirkan hati di dalam sholat. Apanya maksudnya adalah kita menghadirkan hati bahwasanya kita sedang berada di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Ya. Kemudian cara bisa khusyuk adalah tentu saja kita belajar untuk memahami makna dari bacaan-bacaan sholat, mulai dari Al-Quran, Al-Fatihah dan juga surat yang lain yang biasa kita baca. Kemudian zikir-zikir yang kita baca di setiap gerakan. Ya. Kita renungkan makna takbir, kita renungkan makna ini, dan kita harus belajar makna dari setiap zikir. Habis itu kita renungkan. Kalau di dalam suatu gerakan kita membaca gerakan yang maknanya kita sudah tahu bahwasanya kita meminta pada Allah sambil hadirkan hati, saya meminta kepada Allah yang sedang berada di hadapan saya. Kalau kita dalam suatu gerakan isinya kita tahu kita memuji Allah, menyanjung Allah, sambil kita hadirkan yang saya sedang puji, yang saya sedang tinggikan, saya sedang sanjung adalah zat yang berada di hadapan saya. Begitu seterusnya. Kalau kita di dalam doa tersebut, ya mas sekalian, dalam doa yang kita sudah tahu artinya kita sedang meminta ampunan pada Allah, maka kita hadirkan hati bahwasanya kita sedang meminta ampunan kepada zat yang mempunyai ampunan dan bisa mengampuni kita. Dan sambil dihadirkan hati pula, saya ini butuh ampunan, banyak dosa, akui. Kan ini susah ya mas sekalian. Kecuali orang yang memang tahu artinya dan juga dia belajar dan membaca doa di dalam sholat, zikir dalam sholat dengan pelan-pelan. Nggak bisa orang baca cepet untuk bisa khusyuk. Subhanallah, nggak bisa aja mas sekali. Dia harus menghayati dengan baik. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sambil membayangkan bahwasannya zat yang sedang saya tinggikan, sedang saya bersihkan namanya dari kekurangan dan cacat serta aib, itu adalah sedang berada di hadapan saya, dan saya saat itu sedang merendahkan diri di hadapan saya. Saya sedang meletakkan anggota tubuh saya yang paling mulia, itu wajah, di hadapan yang paling mulia, dan seterusnya begitu. Jadi kita artikan ketika di dalam doa sholat kita tahu artinya kita sedang meminta Allah, seperti doa dalam kapan tuh? Seperti doa di antara dua sujud itu kan ada 7 permintaan ya mas sekalian. Kita bayangkan bahwasanya saat itu kita sedang meminta kepada Allah yang berada di hadapan kita, yang punya apa yang kita minta dan kita butuh. Perasaan begitu jamaah sekali kita hadirkan itu kan sulit kalau kita bacanya cepat-cepat. Dan berarti jamaah sekalian di antara cara terbaik agar kita bisa khusyuk, bacaannya pelan-pelan. Bacanya pelan-pelan. Kemudian cara bisa khusyuk juga kita laksanakan sunnah-sunnahnya sholat, ya, mulai dari menundukkan pandangan. Kemudian kita hadirkan hati saat kita sholat, kita sedekap. Sedekap ini adalah menyempurnakan kerendahan diri kita pada Allah. Sama seperti seorang hamba yang berada di hadapan Allah begini pak. Nah gitu ya, berada di hadapan Allah begini. Kemudian kita laksanakan sunnah-sunnahnya sholat yang sudah kita pelajari. Kita hindari larangan-larangan sholat dan lain-lain ya. Kemudian kita juga harus mengetahui sebab-sebab kekhusyuan sholat dan juga hal-hal yang bisa menghalangi kita dari kekhusyuan, seperti sholat dalam keadaan kelaparan, sholat dalam keadaan menahan buang air besar dan kecil, sholat dalam keadaan mungkin ngantuk banget gitu, ngantuk gak tahan, ya sudah nanti dulu, kalau memang waktunya masih banyak gitu ya, nanti dulu ya, tidur dulu lah 10 menit 15 menit gak masalah, karena itu adalah uzur, bisa menunda sholat gak masalah jamaah sekalian ya, diperbolehkan itu. Caranya gimana? Ya sudah nanti pakai alarm, dudut bangun dah. Atau ada orang yang suruh bangunin dulu setengah jam, saya nggak tahan. Saya khawatir pas lagi sholat bacaan saya ngawur gitu ya. Malah inginnya memuji Allah, namun malah mencaci Allah. Ingin meminta ampunan pada Allah, malah meminta kehinaan pada Allah, kan? Jadi aneh tuh bacaan sholat. Ya dan lain-lain gitu ya. Begitulah keadaan orang yang sedang ngantuk tuh ya. Jadi bacanya macam-macam dan lain-lain ya. Kita harus belajar khusus ya. Fikih kekhusyuan di dalam sholat. Dan ada kitab yang singkat yaitu punya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid yang beliau kasih judul Salasun
Salah satu wa salasuna sababan lil khusyuk fi shalah. Jadi ada 33 sebab khusyuk dalam salat, itu hendaknya kita baca. Termasuk yang bisa membuat kita khusyuk dalam salat adalah ya kita membaca sirahnya Nabi. Kita membaca sirahnya sahabat, sirahnya salafus saleh yang salatnya itu khusyuk, benar-benar khusyuk. Ya khusyuknya itu benar-benar sudah tingkat tinggi jamaah sekalian. Ya tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, khusyuknya itu benar-benar khusyuk. Khusyuknya itu bukan khusyuk dari anggota tubuh saja, tapi khusyuknya itu dari hati. Bahkan ada di antara mereka yang namanya seorang tabi'in bernama Urwah bin Zubair, yang beliau saat itu divonis oleh dokter menderita penyakit yang apa kalau zaman sekarang penyakit itu sampai memakan anggota tubuhnya. Ini kalau penyakit ini tidak anggota tubuh yang terkena penyakit ini tidak dipotong anggotanya, itu dia akan menjalar ke seluruh tubuh dan akhirnya cepat mati. Dan saat itu yang terkena adalah kakinya Urwah bin Zubair, dan dokter bilang harus diamputasi kakinya. Nah, gitu ya. Dalam keadaan begitu Urwah bin Zubair yang menerima, dan dokter saat itu sebelum diamputasi menawarkan bius. Namun ternyata dia tidak mau. Karena bius itu ada campuran khomernya dan dia tidak menginginkannya. Padahal sebenarnya diperbolehkan jamaah sekalian karena kondisi darurat, tapi itulah salafus saleh yang keimanannya nggak bisa kita tiru jamaah sekalian. Walaupun sebenarnya kan kondisi boleh darurat, dia diperbolehkan. Ya, tapi dia lebih memilih untuk menghindari keharaman itu. Akhirnya dia memilih, ya sudah nggak apa-apa. Kalau kamu ingin menggergaji kaki saya, gergajilah kaki saya dalam keadaan saya sedang sholat. Sudah, pas lagi sholat, udah digergaji, nggak terasa jamaah sekalian. Nggak terasa sama sekali. Setelah selesai sholat, langsung temannya pada bertakziah kepada dia. Mana bertakziah? Menghibur ya. Ya, turut berduka cita atas hilangnya kakimu. Turut berduka cita kalau bahasa kita sekarang. Nah, seperti itu keadaan. Jadi sampai seperti itu jamaah sekalian. Imam Al-Bukhari juga pernah sholat digigit kalajengking, disengat kalajengking, itu tidak terasa gitu ya. Baru terasanya itu adalah selesai sholat. Nah, ini sirah seperti ini harus kita baca jamaah sekalian agar kita bisa lebih khusyuk. Dan caranya gimana? Banyak caranya. Di antaranya termasuk kalau kita ingin khusyuk dalam sholat, kita rasakan kita tidak boleh ada tulul amal, panjang angan-angan seakan-akan umur kita masih lebih panjang daripada sekarang ini. Tidak boleh. Bahkan kita harus harus selayaknya kita memiliki pemikiran, perasaan, karena bisa jadi adalah sholat terakhir saya. Kalau sudah sholat terakhir saya, habis ini kita meninggal, nggak bisa kembali lagi ke dunia, berpisah dengan keluarga dan dunia ini, dalam keadaan membawa amal sholat yang buruk, kita akan rugi selama-lamanya, nggak bisa kembali ya mas sekalian. Nah ketika itu kita insya Allah akan memperbaiki sholat kita sebaik-baiknya. Termasuk juga cara memperbaiki sholat kita dengan khusyuk, ya belajar ngaji, thalabul ilmi. Bagaimana anda ingin khusyuk sholatnya tapi thalabul ilminya malas dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau itu diusahakan terus, insya Allah kita bisa sholat khusyuk, dan sholat khusyuk itulah yang seperti firman Allah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Itulah sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup ya. Insya Allah ada pertanyaan lagi? Cukup ya, insya Allah. Ya, itu saja dari penyampaian kami. Apabila ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan tambahan faedah dan manfaat bagi anda dan juga bagi antum semua. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.